Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Semoga pada hari ini kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bapak dan Ibu, jadi materi hari ini dilaksanakan pada pagi hari ini pukul 10 untuk waktu Indonesia Barat. Langsung saja di sini kita sudah dengan narasumber kita yaitu yang terhormat Bapak Kurniawan Ilyas. Untuk materi hari ini sendiri yaitu simulasi perubahan cara pembayaran kontrak konstruksi. Baik Pak, mungkin untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami persilakan dengan hormat kepada Pak Kurniawan selaku narasumber untuk membawakan materi hari ini. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sesungguhnya hari ini saya lupa apakah Zoom pagi atau Zoom malam. Ternyata saya diberitahukan oleh panitia harus Zoom pagi nih. Untuk itu memang materinya saya sudah persiapkan sejak awal tentang simulasi perubahan cara pembayaran kontrak konstruksi, studi kasus dari MC, pembayaran bulanan ke termin atau sebaliknya. Kalau ada SPJ yang tahap 3 ini yang belum agenda saat ini adalah kita bicara dasar hukum, yang kedua konsep pembayaran prestasi, yang ketiga adalah skema pembayaran. SPJ-nya Bapak Ibu yang agung tunjukkan auditornya Pak, sebetulnya yang Maaf Pak, masih ter-unmute Pak. Ya, simulasi perubahan cara pembayaran kontrak konstruksi dari pembayaran sifatnya bulanan dan ke pembayaran sifatnya termin atau sebaliknya. Agendanya adalah pertama dasar hukumnya, yang kedua konsep pembayaran prestasi, yang ketiga adalah skema pembayaran. Kaidah pembayaran prestasi kepada penyedia kurang lebih ada
ada 6 ya. Pertama, pembayaran prestasi kepada penyedia ini harus dikurangi pengembalian uang muka, retensi dan denda. Yang kedua adalah setiap retensi diberikan 5%. Jadi ketika 5% pembayaran konstruksi, maka harus ada jaminan pemeliharaan yang diberikan dari penyedia kepada PPK ataupun PA, KPA yang bertindak sebagai PPK. Yang ketiga adalah dalam hal penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkon sesuai dengan realisasi pekerjaannya. Jadi kaidah pembayaran prestasi demikian. Yang keempat adalah pembayaran itu ada 3 jenis. Ya. Pembayaran secara bulanan, pembayaran secara termin, dan pembayaran secara sekaligus. Yang kelima adalah pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan yang sifatnya dilakukan pembayaran yang lebih dahulu. Jadi ada pembayaran yang dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan. Apa saja itu? Itu harus dimuat dalam syarat-syarat khusus kontrak yang disebut biasa yang disebut material on-site. Nah, di material on-site apa-apa saja diatur di syarat-syarat khusus kontrak. Yang keenam adalah pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan yang belum terpasang. Jadi itu juga harus dimuat dalam syarat-syarat khusus kontrak yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam kontrak. Jadi ketentuan poin 4 dan poin 5 adalah harus dimuat dalam syarat-syarat khusus kontrak, termasuk juga untuk subkontrak itu sendiri. Ini diatur dalam Perpres 16 tahun 2018 telah diubah menjadi Perpres 12 tahun 2001 pasal 53. Nah, ada juga ketentuan di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Nah, pembayaran dilakukan mengacu dengan kontrak. Jadi kata kunci dari pembayaran itu sendiri tidak boleh melebihi dari kemajuan fisik hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh pejabat penanganan kontrak. Yang selanjutnya, kata kunci pembayaran kontrak adalah pembayaran terhadap pekerjaan yang sudah terpasang. Ya, yang sudah terpasang tidak termasuk bahan atau material peralatan yang ada di lokasi pekerjaan. Ketiga adalah pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin maupun sekaligus. Setelah melihat kemajuan fisik pekerjaan. Nah, baik itu pembayaran bulanan, baik itu pembayaran secara termin atau pembayaran sekaligus, harus melihat dulu kemajuan fisik pekerjaan yang dinyatakan diterima sesuai dalam kontrak. Itu tentang tata cara pembayaran konstruksi. Nah, bagaimana dengan pembayaran bulanan dan termin? Nah, dalam ketentuan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2001 bahwa pembayaran bulanan garing termin dipotong angsuran uang mukanya. Ketika kita berikan uang muka, maka dalam setiap pembayaran termin atau pembayaran bulanan ada potongan uang muka, termasuk juga pajak-pajaknya. Ya. Untuk pembayaran akhir dapat dipotong denda apabila ada dendanya. Yang keempat adalah untuk pembayaran pekerjaan subkon, permintaan pembayaran harus dilengkapi. Ya, bukti pembayaran kepada subpenyedia atau subkontrak, ya, sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan. Yang dikecualikan apa? Ya, jadi ada pembayaran yang dikecualikan sebelum prestasi, yaitu pembayaran yang sifatnya harus didahulukan. Seperti apa? Pembayaran material, ya, yang memerlukan segera material tersebut, ya, atau sewa-sewa yang memerlukan dibayar lebih dahulu. Olehnya itu disebut pembayaran sebelum prestasi pekerjaan. Ya. Dan pembayaran yang belum selesai 100% pada saat akhir pengajuan anggaran, akhir tahun anggaran, maka harus menyerahkan jaminan pembayaran. Misalnya di bulan 12, tanggal 15 Desember, di mana SPM telah ditutup oleh kas daerah, ya, BKAD, maka bisa kita ajukan pembayaran 100% dengan catatan, ya, menyerahkan jaminan atas pembayaran. Bobot pekerjaan 90%, sisa kita hitung apakah dalam 1 hari bisa menghasilkan 1% progres pekerjaan atau kemajuan fisik pekerjaan. Ya, tidak serta-merta dengan ada jaminan pembayaran kita langsung memberikan pembayaran 100% atas pekerjaan. Harus tetap dihitung setiap hari sampai 31 Desember selama misalnya 15 hari
15 sampai tanggal 15 Desember sampai 30 Desember, apakah setiap hari itu bisa mencapai 1% bobot pekerjaan. Jadi tidak serta-merta juga kita menerima PPK menerima pembayaran tersebut, ya, pembayaran tersebut. Sekalipun ada jaminan atas pembayaran itu sendiri. Selanjutnya di Perpres 53 ayat 4 itu jelas bahwa prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk apa? Pembayaran bulanan, pembayaran berdasarkan tahapan termin, dan pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan. Jadi intinya adalah ada 3 jenis pembayaran yang harus dimuat dalam syarat-syarat khusus kontrak pada saat rancangan kontrak itu sendiri. Jadi pada saat rancangan kontrak kita harus memuat ada 3 jenis pembayaran. Nah, saya akan bedakan yang mana cocok ya, yang mana cocok untuk pembayaran bulanan, yang mana cocok untuk pembayaran termin dan pembayaran sekaligus. Nah, sebelum kita masuk yang mana cocok untuk jenis pembayarannya, ya maka kita masuk ke definisi dulu. Pembayaran bulanan. Pembayaran bulanan adalah pembayaran prestasi pekerjaan yang telah memenuhi dan terpasang sesuai persyaratan administrasi teknis setiap akhir bulan. Jadi setiap akhir bulan, jika masa kontraknya selama 6 bulan pekerjaan konstruksi, maka setiap bulan diadakan pembayaran. Ya, berdasarkan apa? Sertifikat bulanan itu sendiri dan prestasi pekerjaan yang sudah ditetapkan dalam syarat-syarat kontrak. Nanti kita akan simulasikan bagaimana cara merubah dari pembayaran MC menjadi termin ke MC. Nah, sama juga pembayaran secara termin. Ya, pembayaran secara termin adalah pembayaran prestasi pekerjaan senilai pekerjaan yang terpasang. Jadi baik termin, baik bulanan, dia dibayarkan pekerjaan yang terpasang, kecuali hal-hal yang diatur secara dalam kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, yaitu material onsite atau material yang harus dibayarkan pada saat itu. Yang ketiga adalah bagaimana definisi pembayaran sekaligus. Pembayaran prestasi pekerjaan senilai pekerjaan terpasang, ya, senilai terpasang dan telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi, dibayarkan setiap akhir pekerjaan. Artinya apa? Akhir pekerjaan, misalnya akhir pekerjaan 6 bulan, di akhir pekerjaan lah 6 bulan, di bulan ke-6 dibayarkan sekaligus tanpa ada melalui proses termin, tanpa melalui proses pembayaran secara bulanan. Nah, untuk pekerjaan bulanan, ya, pembayaran secara bulanan melalui MC multi sertifikat itu jenis kontraknya harga satuan. Sedangkan pembayaran termin jenis kontraknya kontrak lump sum masuk kontrak gabungan harga satuan. Untuk pembayaran sekaligus jenis kontraknya adalah jenis kontrak putar kunci. Yang kedua adalah biaya plus imbalan. Nah, ini yang penting. Nah, bagaimana dia manajemen kas? Manajemen kas untuk pembayaran bulanan arus kas daerah ke pendirian lancar. Manajemen kas untuk pembayaran termin mendorong penyerapan anggaran dengan baik dengan termin itu sendiri. Sedangkan untuk pembayaran secara sekaligus tidak baik untuk arus kas dan penyerapan anggaran, baik apabila ketersediaan anggaran belum terrealisasi dengan hitungan yang baik, ya. Jadi masih ada proses penetapan, proses pembahasan, itu yang akan dimuat itu sendiri. Nah, persyaratan perubahan cara pembayaran kontrak. Ada 3 kata kunci, yang menjadi pegangan bagi PPK, bagi PPTK, bagi auditor, termasuk juga ketika ingin melakukan audit atas pembayaran perubahan cara pembayaran kontrak konstruksi, maka ada 3 kata kunci kita bisa lakukan perubahan cara pembayaran konstruksi. Pertama, pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang. Kata kunci adalah semua pekerjaan yang sudah terpasang bisa dilakukan perubahan atas cara pembayaran itu sendiri. Yang kedua adalah pembayaran tidak boleh melebihi. Jadi pembayaran tidak melebihi kemajuan fisik pekerjaan yang telah dicapai atau diterima oleh pejabat yang berwenang menandatangani kontrak. Yang ketiga adalah pembayaran dilakukan secara bulanan, termin, atau sesuai dalam syarat khusus kontrak itu sendiri. Jadi ada yang sifatnya bulanan, yang sifatnya termin, maka bisa dilakukan perubahan cara pembayaran. Pengalaman tersebut, ya, saya menimbang dari pengalaman di Buton Tengah. Di Buton Tengah ketika saya mendampingi paket
pekerjaan Tolandona, dermaga Tolandona, rehabilitasi Tolandona, PPTK konsultasi kepada saya. Bisa tidak dilakukan perubahan cara pembayaran? Bisa, asal sejak awal dimuat dalam syarat-syarat khusus kontrak itu sendiri. Harus disebutkan item atau pasal dalam salah satu kontrak. Tidak serta-merta begitu saja. Jadi tapi persyaratan atau kriteria perubahan cara pembayaran kontrak konstruksi ada 3 hal ini, ya, ada 3 hal. Nah, ini skemanya. Jadi skema pembayaran bulanan, ya. Misalnya pekerjaan 6 bulan, ya, 6 bulan. Ini harus ada bukti monthly certificate yang ditandatangani oleh kontraktor, ditandatangani oleh konsultan, termasuk oleh PPK itu sini atau termasuk PPTK. Ya. Ini 6 bulan. Kalau skema pembayaran termin 3 kali, skema pembayaran sekaligus sekali saja di akhir pekerjaan. Nah, bagaimana dengan laporan, ya, dan cara pembayarannya? Kalau di MC laporan bulanan adalah kita urutkan untuk realisasi kumulatif pekerjaan 4%, 15%, 32%, 56%, 77%, dan 100% di MC ke-6 atau bulan terakhir, maka kita hitung cara pembayarannya. Kalau di umpamanya di MC pertama kita bayar 4%. Nah, di MC kedua kenapa 11%? Itu hasil pengurangan 15 dikurang 4, ya, berarti 11. Nah, kenapa bisa 17% di bulan ketiga? Itu hasil pengurangan 32 kurang 15. Ya, itu cara menghitung pembayaran, ya, pembayaran bulanan itu sendiri. Nah, sedangkan termin, ya, termin kita harus membagi sejak awal setiap progres itu 25%. Misal, ya, realisasi progres pekerjaan 45%. Maka pembayaran konstruksinya adalah 40%. Sedangkan realisasi pembayaran 5% untuk termin kedua sama 15%. Jadi tidak boleh melebihi. Jadi pembayaran tidak boleh melebihi dari progres pekerjaan itu sendiri setiap terminnya. Jadi ini retensinya, ya. Jadi ini 5% kita perhitungan kita siapkan untuk retensi. Misalnya kita tidak memberikan retensi, ya. Nanti selesai masa penerimaan kita berikan 5% sendiri. Nah, kriteria perubahan kontrak. Jadi ada kriteria umum, ya, kriteria standar perubahan kontrak. Menambah dan mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak. Yang kedua adalah menambah dan atau mengurangi jenis pekerjaan. Ketiga adalah mengubah spesifikasi teknis garing KAK sesuai dengan kondisi lapangan. Dan keempat adalah mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini untuk, ya, jadi ketika 4 poin ini kita ingin laksanakan, maka harus ada kriterianya. Apa kriterianya? Ada perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar. Ada gambar kerja atau soft drawing atau spesifikasi teknis dan KK yang sudah ditentukan dalam kontrak. Bisa kita melakukan 4 hal ini jika kondisinya demikian, ya. Jadi kondisi lapangan berbeda, ya, berbeda soft drawing, spesifikasi teknis dan KK yang ditentukan dalam kontrak berbeda, maka ini kita bisa lakukan. Ini kita bisa lakukan. 4 poin. Nah, bagaimana dengan perubahan cara pembayaran? Ada tidak regulasinya? Ada. Ketika ditanya, ada tidak regulasi perubahan cara pembayaran kontrak dari pembayaran bulanan menjadi pembayaran termin, ataupun pembayaran termin menjadi pembayaran bulanan? Ada tidak regulasinya? Ada. Nah, untuk kriteria perubahan kontrak, tadi kontrak lump atau bagian lump atau kontrak gabungan lump dan harga satuan. Itu kata kunci. Nah, ini saya kasih contoh kriteria pekerjaan tambah, ya. Misalnya, ya, ini pekerjaan tambah, menambah jenis pekerjaan, menambah volume, mengubah spek, ya, atau jadwal. Nah, khusus pekerjaan tambah yang mengubah volume dan spek tidak boleh melebihi dari kontrak awal 10%. Misalnya kontrak awal semula 800 juta dapat menjadi 880 juta dengan catatan pertama ada sisa tender, ada sisa hasil penawaran. Yang kedua, bisa dilakukan di perubahan anggaran atau anggaran tahun berikut, yang dimana ada persetujuan pengguna anggaran. Yang ketiga, dapat diberikan untuk waktu pelaksanaan pekerjaan melalui adendum. Jadi harus ada
adendumnya. Nah, ada kriteria lain sebenarnya. Kriteria lain di peraturan LKPP di angka 714.1 perubahan kontrak sebenarnya perubahan administrasi. Misalnya ya kita ingin mengubah kontrak karena pejabat penandatangan kontrak ini berpindah OPD, berpindah instansi, berpindah lokasi pekerjaan di provinsi lain. Bisa kita gunakan perubahan kontrak ataupun juga perubahan rekening penerima. Jadi perubahan rekening penerima atau penyedia ingin diubah, ya mungkin mau diadakan ada merger atau ada jenis perubahan rekening, maka bisa kita ubah itu kontraknya dan diserahkan nanti di BKAD. Ya. Yang ketiga adalah cara pembayaran. Nah, perubahan administrasi ini salah satunya adalah cara pembayaran. Ya. Jadi di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2001 angka 714.1 dia disebutkan pergantian pejabat atau perubahan rekening antara lain. Berarti pengertian angka antara lain tidak hanya kedua poin ini 1 dan 2, ada 3 yaitu pembayaran kontrak itu sendiri. Jadi kita bisa mengubah kontrak itu sendiri ya. Nah, ini cara pembayaran ya, cara pembayaran skemanya ya, cara pembayaran misalnya ya, ini cara pembayaran dari bulanan menjadi termin. Maka langkah yang kita harus lakukan adalah di termin keberapa ya, kita buat dulu 3 termin, 3 termin misalnya. Rencana pembayarannya demikian ya. Pembayaran. Yang kedua bobot pekerjaannya, bobot pekerjaan. Nah, caranya adalah kita harus lihat dulu pekerjaan MC-nya bulanannya ya, MC bulanannya. Apakah sesuai atau tidak sesuai ya. Untuk bobot MC-nya dulu harus 15%, 55, 30. Jadi tidak boleh melebihi ketentuan tersebut. Nanti kita masuk di Excel-nya. Yang kedua cara pembayaran menjadi termin ya, termin. Jadi termin pembayaran ya. Demikian ya. Jadi kita ubah menjadi MC, habis itu rencana pembayaran sesuai ketentuan di atas. Nah, termin bobot pekerjaan untuk terminnya 15, 60 sampai 100%. Nah, bagaimana pembayaran MC-nya? Ya, pembayaran MC-nya ya tadi 15%. Hasil penambahan ini ya, umpamanya 11 ya, 41. Jadi MC-nya adalah 41%. Untuk bobot pekerjaan 60% ya. Sedangkan untuk 100% ya, sisa dari ini adalah 21 tambah 18 ya, yaitu 39% ya. Jadi kita bayarkan MC-nya adalah 39%. Saya praktekkan ya, saya praktekkan. Sudah kelihatan nggak sih saya? Kelihatan. Jadi kita buat skema, yaitu cara pembayaran bulanan menjadi termin ya. Misalnya semula ya, skemanya demikian ya. Ini sudah saya buat rumus. Jadi berubah menjadi, kita pindahkan dulu menjadi termin pekerjaan, rencana pembayarannya demikian. Total 55%. Jadi kita bayar 55% di termin kelima sampai menunggu masa pelemaran. Maka bobot pekerjaan dalam MC, kan ini kita mau pindahkan dari termin menjadi MC, maka bobot pekerjaannya adalah 55 ya, harus sesuai dengan rencana pembayaran 30 dan total 100 itu sendiri. Nah, di pekerjaan bagaimana cara pembayaran secara termin, maka tidak boleh melebihi dari bobot MC-nya.
Itu kata kunci. Yang kedua, paling tidak setara. Yang ketiga, seperti demikian ya. Jadi ini sudah terpasang rumusnya. Nah, kalau bagaimana cara pembayaran termin menjadi bulanan ya, menjadi bulanan. Jadi misalnya kita tetapkan terminnya di angka termin 4 ya. Di termin 4. Jadi ada termin 4. Ini misalnya kontraknya semula ya termin 4 kali termin. Maka yang harus dilakukan adalah mengubah dulu menjadi MC. MC seperti ketentuan di atas. Bagaimana bobot pekerjaannya? Bobot pekerjaannya ya 15%, 60 dan 100. Artinya apa? Artinya apa? Kalau ditambah 17 sampai 24 ya 24 berarti kurang lebih 51%. Berarti bobot pekerjaannya ya bobot pekerjaannya sudah tidak pembayaran atas MC tidak melebihi ya tidak melebihi bobot pekerjaan. Nah, bagaimana dari 60 ke 100% ya ke 100%, maka ketentuannya adalah ya, berarti kan 60 100 kurang 40 jadi 60 kurang 40. Berarti sudah memenuhi ya rentangnya ya jadi 21. Karena ada sisa ya, ada sisa. Jadi 39 ya. Jadi 39. Jadi bobot MC-nya adalah 39% itu sendiri. Jadi itu yang memenuhi syarat tidak boleh melebihi bobot pekerjaan ketika termin. Ketika menjadi MC, pembayaran melalui MC bulanan, maka tidak boleh melebihi pekerjaan ketika kita ubah menjadi termin itu sendiri. Sama halnya ketika kita dari termin menjadi MC pembayaran kontraknya. Tidak boleh melebihi dari pembayaran pekerjaan MC-nya itu sendiri. Ya, demikian yang saya sajikan. Silakan kita diskusi terhadap cara pembayaran kontrak itu sendiri. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini materi bisa kita pindahkan, bisa kita ubah menurut ketentuan yang berlaku ya. Jadi itu. Jadi untuk mendapat 11% menjadi ingat ya, saya sudah pasang rumus, sisa diubah-ubah saja ya untuk cara pembayaran bulanannya. Sama juga dengan pekerjaan bobot perubahan ya atas MC itu sendiri. Demikian, silakan yang bertanya. Ya, terima kasih Pak atas pemaparan materi pada pagi hari ini. Baik, mungkin langsung saja di sini sudah ada Pak Tri Nugroho untuk mungkin ingin bertanya Pak atau berdiskusi dengan narasumber kita. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Pur. Yes, terima kasih. Izin. Ternyata pagi ya. Pagi malah bisa on track nih Pak Dokter nih. Ya, siap. Pak, tadi dijelaskan terkait dengan mekanisme perubahan atau pembayaran itu harus tertuang di SSKK ya Pak ya? Siap. Ya ini saya agak-agak ini nih Pak butuh penjelasan lebih lanjut kan karena biasanya di SSKK itu PPK itu sudah menentukan ya Pak, baik nomenklatur bunyinya, mekanisme pembayaran termin misalnya, mekanisme pembayaran lamsam atau langsung gitu. Nah ini cara membunyikannya biasanya seperti apa nih Pak yang bisa diterima secara umum di SSKK ya Pak? Khawatirnya pihak audit akan mengintervensi sampai sejauh itu nih Pak biasanya kalau tidak tertulis gitu Pak. Terima kasih Pak Dokter. Jadi begini, memang sejak awal sebenarnya itu SSKK ini memang dibutuhkan juga perhatian oleh PPK. Tidak hanya mengcopy paste, kebanyakan SSKK ini di copy paste memindahkan gitu. Jadi ketika kita ingin mengubah sebenarnya dari kontrak termin menjadi pembayarannya ya, termasuk juga dari bulanan menjadi termin itu sendiri, maka kita harus bunyikan bahwa perubahan atas pembayaran itu dapat dilakukan dengan persyaratan ya yang saya sebutkan tadi harus terpasang, tidak boleh melebihi yang harus dimuat itu. Itu kata kunci. Ketika
sudah terpasang bahwa tidak melebihi, bisa kita lakukan perubahan. Perubahan atas kontrak itu sendiri tidak hanya persoalan teknis, penambahan volume, jenis pekerjaan, ya, termasuk penambahan ruang lingkup, termasuk waktu pelaksanaan, bisa karena perubahan administrasi. Jadi sudah ada regulasinya di peraturan LKPP yang saya sebutkan tadi, itu regulasinya perubahan administrasi. Perubahan administrasi salah satunya PPK-nya berganti, yang misalnya dipindahkan. Kan tidak mungkin PPK-nya lagi bisa mengendalikan pekerjaan karena sudah dipindahkan di tempat lain. Yang kedua, ada penerimaan nomor rekening baru. Misalnya nomor rekening lama sudah ada perubahan seperti perubahan komisaris umpamanya atau perubahan komanditer, ya, perubahan komanditer, misalnya perubahan komanditer itu yang tadi komanditer pasif, ya, seperti pemodalnya di CV, ya, pemodalnya di CV berganti, itu bisa dilakukan perubahan itu sendiri. Termasuk juga ketika kita ingin merubah jenis cara pembayarannya. Bagaimana kalau PPK lupa? Kalau PPK lupa sangat tidak mungkin diadakan perubahan itu sendiri karena memang harus dimuat sejak awal supaya tidak menjadi dasar pemeriksaan. Jangan sampai pemeriksaan itu pihak auditor akan mempertanyakan kenapa tiba-tiba dirubah tanpa harus dimuat dalam syarat-syarat khusus kontrak. Kalau sudah dimuat dalam syarat-syarat kontrak dengan alasan perubahan administrasi, boleh saja dengan skema itu. Ya, tapi kalau belum diubah, itu akan dipertanyakan para auditor sendiri. Demikian Pak Tri. Terima kasih. Terima kasih Pak, makasih cukup Pak. Terima kasih Pak. Iya, baik. Terima kasih juga Pak Tri. Itu tadi pertanyaannya mengenai dengan mekanisme perubahan pembayarannya Pak. Baik, silakan Bapak dan Ibu, jika masih ada yang ditanyakan ataupun didiskusikan dengan narasumber kita, silakan untuk bertanya melalui kolom chat juga bisa, menuliskan pertanyaannya di kolom chat, ataupun bisa juga melalui raise hand. Mungkin silakan bertanya apa sajalah yang tentang perubahan kontrak. Ada permasalahan yang mau di-share dengan narasumber kita. Untuk Pak Remi. Ya, silakan Pak Remi. silakan Pak Remi. Pak Kurniawan, mohon izin Pak, ini saya pakai nama, saya Tony Pak, saya lupa rubah nama Pak. Oh iya, oke. Nah, mohon izin Pak, ini saya pakai komputernya Pak Remi, kebetulan saya sama Pak Remi satu kantor. Oke, pertama Pak, mau bertanya nih terkait cara pembayaran kontrak Pak. Tadi saya tertarik yang Bapak bilang perubahan yang tadinya dari bulanan menjadi termin. Nah, tadi memang sudah dijawab sama Bapak, bisa asal disebutkan di dalam rancangan kontrak tersebut di SSUK. Terus kalau memang artinya kalau itu kita buat di SSUK, kalau nanti kita dipertanyakan oleh teman-teman APIP, dasarnya itu apa? Bisa kan teman APIP gitu Pak, regulasinya apa, dasarnya apa? Nah itu kadang kami di sini agak kesulitan gitu. Kalau ditanya itu apakah SSUK, SSKK itu juga bisa dimasukkan dalam kategori dasar hukum lah gitu Pak. Itu satu. Terus kedua Pak, mungkin ini kalau di luar konteks cara pembayaran, tadi kan Bapak bilang boleh nanya apa aja. Mungkin saya mau nanya Pak kaitan dengan MOS Pak, material onsite. Pertanyaan saya Pak, kalau di rancangan kontrak kita belum memasukkan MOS, material onsite, namun pada saat pelaksanaan ternyata terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan si kontraktor atau penyelesaian meminta barang yang sudah ada itu supaya dibayarkan lah. Nah, itu kira-kira boleh nggak kita melakukan MOS itu di tengah perjalanan kontrak tersebut, Pak? Terima kasih, Pak.
Mic-nya Pak, mohon maaf Pak, mic-nya Pak masih terlanjur. Baik, saya tunjukkan regulasi terhadap perubahan administrasi ya, supaya Maaf Pak, masih terlanjur Pak. jadi ini di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 di poin di angka 17.14 ya, titik 1 ya. Jadi itu bahwa perubahan kontrak disebabkan masalah administrasi dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak, dan masalah administrasi yang dimaksud itu adalah penggantian pejabat atau jadi antara lain ya, ada kalimat antara lain. Jadi masih memberikan peluang kesempatan tidak hanya penggantian pejabat penandatangan kontrak atau perubahan penerima. Ini antara lain. Dia memberikan contoh ya. Jadi sepanjang tidak berkaitan dengan pembayaran itu kan administrasi keuangan. Jadi pembayaran itu berkaitan dengan administrasi keuangan, maka sepanjang tidak melebihi jumlah daripada bobot pekerjaan, termasuk juga yang sudah terpasang. Terhadap material on-site, ya harus memang sejak awal dimuat dalam rancangan syarat-syarat khusus kontrak. Disitulah disepakati pada rapat penandatangan kontrak itu sendiri. Jadi tidak bisa dilakukan perubahan pembayaran material on-site kalau belum disepakati sejak awal yang mana jenis-jenis material on-site itu sendiri. Itu kata konkretnya. Nah, pertanyaan ketiga adalah saya rangkum ya. Haruskah dimuat di syarat-syarat khusus kontrak? Harus dimuat di syarat-syarat kontrak untuk ya masalah administrasi. Masalah administrasi di luar dari ketentuan ini ya. Jadi masalah administrasi tidak membatasi ya, tidak membatasi, tapi yang di sini disebutkan ada masalah administrasi. Masalah administrasi apa saja? Yaitu penggantian pejabat atau perubahan rekening koran. Perubahan cara pembayaran benar sebagai masalah administrasi, tapi harus tegas sejak awal ya, sejak awal kalau ada perubahan di masalah administrasi itu sendiri. Jadi si pejabat pembuat komitmen harus menuangkan ini hal-hal persoalan administrasi, nah, selain penggantian pejabat penandatangan kontrak atau perubahan rekening penerima itu sendiri. Karena kenapa? Harus disepakati ya, harus disepakati kalau kondisinya memang tidak memungkinkan ada perubahan administrasi keuangan itu sendiri. Demikian. Jadi kalau untuk material on-site tidak bisa dilakukan
kalau untuk perubahan cara pembayaran bisa dilakukan sepanjang itu adalah masalah administrasi. Jadi boleh dilakukan ya. Tapi saya sangat menyarankan supaya tidak menjadi pertanyaan sejak awal, harus PPK, pejabat pendanaan kontrak itu sendiri menyatakan salah satu kontrak supaya sejak awal sudah ada sifatnya mitigasi itu sendiri kalau ada perubahan. Jadi inilah beberapa kelemahan PPK tidak memuat di syarat-syarat kontrak ketika ada perubahan pembayaran itu sendiri. Ya, jadi harus tetap dimuat di syarat-syarat khusus kontrak itu sendiri. Ya, itu kata kuncinya. Ya, apabila dia tidak muat, harus dipertanyakan dasar justifikasinya kenapa ada perubahan pejabat. Kalau perubahan penggantian pendataan kontrak, ya bisa diterima tidak? Bisa diterima karena ada SK-nya, gitu. Ada SK PPK ganti di tempat lain. Yang kedua, perubahan rekening, kita lihat justifikasinya. Perubahan rekening karena apa? Ya, karena mungkin sengaja dikeluarkan komanditernya kah, atau direkturnya, atau bagaimana? Kalau masalah internal yang menyebabkan terjadi dua rekening, ya bisa jadi begitu. Terjadi dua rekening, kita lihat ya dasar aktanya itu sendiri, jangan sampai kita yang melakukan itu, dasar akta perubahannya. Yang ketiga, kalau dia cara pembayarannya, maka kita lihat untuk pembayaran itu apakah tidak melebihi prestasi pekerjaan. Yang kedua, sudah terpasang sendiri. Jadi kategori itu sendiri. Jadi saya sangat menyarankan lebih bagus dimuat dalam syarat-syarat khusus kontrak dan harus dinyatakan pada saat menandatangani kontrak itu sendiri. Kalau saya posisinya ya, supaya tidak menjadi bahan-bahan pertanyaan. Jadi secara administrasi tidak hanya berkaitan dengan pergantian dan kontrak, perubahan dokumen, ada juga cara pembayaran. Karena cara pembayaran itu berkaitan dengan bagaimana PPK ya, penyedia melakukan penagihan kepada PPK menyampaikan kepada ya PPK ya kepada BKAD ya tentang menyampaikan SPM, SPP ya untuk diterbitkan SP2D itu sendiri. Itu yang paling penting terhadap masalah administrasi pembayaran kontrak. Terima kasih. Baik Pak, berarti SSKK itu sebenarnya bisa kita tambahkan ya Pak? Bisa. Baik Pak. Jadi SSKK ini, jadi untuk menambahkan SSKK, syaratnya adalah apabila tidak konkret di SSUK, kita bisa konkretisasi di SSKK. Baik Pak. Itu pertama. Yang kedua kan di SSKK ada 2.9. Kalau ada 02.9, kita perlu penjelasan. Itu kita bisa di SSKK 2.91. Itu di SSKK. Kalau di SUK 2.9, maka 2.9 di SSKK-nya. Begitu cara menyusun SSKK. Oh, baik Pak, baik Pak. Ya, gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Tommy. Semoga jawaban dari narasumber kita membantu Pak Tommy. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang masih ada yang ditanyakan kepada narasumber kita mengenai dengan materi kita hari ini ataupun ingin sharing dengan narasumber kita, silakan. Silakan. Disampaikan oleh narasumber kita, yaitu yang pertama ada mengenai dengan dasar hukum, ada konsep pembayaran prestasi, dan yang terakhir ada skema pembayaran. Untuk kertas kerja yang ditampilkan nanti akan di-share di akhir periode, nanti akan dirangkum semua materinya, setelah itu kami upload di website City Konsultan Indonesia. Mungkin ada lagi ya. Baik Pak, jika
Ya, ini ada Pak dari Pak Damuzar. Ini pertanyaan dari Pak Damuzar, Pak. Apa pertimbangannya kalau kita merubah cara pembayaran dalam kontrak, Pak? Misal dari termin ke MC. Ya, pertimbangannya adalah yang pertama syaratnya dulu, kriterianya ya. Kriterianya pertama ada 3 ya. 3 pertama pekerjaan sudah terpasang. Yang kedua tidak boleh melampaui dari bobot pekerjaan ya. Jadi bobot pekerjaan 40, tidak boleh kita menambah pembayaran 50% ya. Yang ketiga adalah yang harus dimuat di syarat-syarat kontrak itu penting ya, syarat-syarat kontrak. Nah, pertanyaan apa pertimbangan kalau kita merubah? Nah, pertimbangannya begini. Kalau penyerapan anggaran, ya, kalau penyerapan anggaran ya, ini kan sebenarnya pertimbangan ini ada 2 ya, atas permintaan penyedia, atau atas permintaan pejabat pengadilan kontrak. Caranya apa? Kalau penyerapan anggaran ya, kita misalnya penyerapan anggaran setiap apalagi DAK, penyerapan anggarannya terlambat, ya maka menyebabkan terganggu pekerjaan lain yang sudah lebih cepat, lebih awal itu sendiri. Sehingga ketika pencairannya langsung ditotalkan ya, itu akan terganggu itu kalau DAK, proyek-proyek DAK ketika satu sama lain tidak bersamaan volume pekerjaannya yang tercapai, maka kita akan sarankan kepada penyedia, mari kita lakukan perubahan cara pembayaran. Karena bulanan ini betul bulanan sudah ada persentasenya, tapi kalau tidak mencapai bulanan, berarti di bulan kedua bisa dilakukan pembayaran persentase. Tapi kalau di pembayaran secara termin, maka dengan bobot yang kita sudah tetapkan, penyedia langsung punya motivasi untuk mempercepat pekerjaan itu sendiri. Jadi kategori tentang pembagian tentang bulanan dengan termin itu sendiri memang sudah harus kita kenali sejak awal. Kalau untuk penyerapan anggaran, ya penyerapan anggaran ada motivasi kepada penyedia untuk mencapai bobot pekerjaan yang kita sudah tetapkan dan termin. Sedangkan bulanan sekalipun sudah direncanakan bobot pekerjaan bulanannya umpamanya 4%, tapi tidak tercapai, berarti di bulan kedua itu sendiri. Ya, di bulan kedua bisa dilakukan pembayaran. Itu pun di akhir bulan bisa dikumulatifkan sebagai pembayaran bulanan itu sendiri. Berdasarkan bobot pekerjaan dikumulatifkan juga. Demikian pertimbangannya. Iya, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Semoga Pak Damuzar dari jawaban dari narasumber membantu ya Pak. Ya, baik. Ya baik, mungkin sudah tidak ada pertanyaan Ibu peserta di room Zoom ini. Baik Pak, mungkin itu tadi sesi diskusi kita pada hari ini, pada pagi hari ini. Silakan mungkin Pak untuk closing statement-nya dari materi ini. Iya, terima kasih. Saya akan sampaikan terhadap bagaimana syarat perubahan, bagaimana skemanya dan perhitungannya terhadap khusus untuk misalnya pembayaran termin ya, masuk pembayaran bulanan. Jadi bisa diterapkan oleh PTK dan bisa juga kepada APIP Pokja juga bisa melihat cara pembayarannya pada saat di persiapan pemilihan ya, melihat cara pembayarannya. Yang kedua juga mengingatkan kepada PPK untuk tidak melupakan di syarat-syarat kontraknya terhadap cara pembayarannya. Apabila kondisinya penyerapan itu tidak memadai, itu juga kondisi yang di luar dari persoalan teknis, menambah volume, jenis pekerjaan, jadwal pelaksanaan, item pekerjaan itu sendiri. Jadi itu di luar hal-hal teknis, yaitu disebabkan oleh masalah administrasi.
di masalah administrasi. Jadi kita harus juga tegas ya, apa yang masalah administrasi kita bisa ubah di syarat khusus kontrak, supaya sejak awal kita bisa memprediksi bahwa ini akan terjadi khusus untuk pekerjaan proyek tersebut, utamanya pekerjaan proyek yang sifatnya DAK ya, itu penting untuk DAK ya. Ketika kan kadang PPK kurang memahami cara pembayaran berdasarkan bulanan dengan termin, maka kita harus PPE Pokja auditor ya, ketika dia lakukan review sudah sampaikan kontrak saudara ubah ya, rancangan kontrak saudara ubah, rekomendasi. Sedangkan kewenangan untuk mengubahnya adalah kepada PPK. Rekomendasi dari auditor untuk menyampaikan ubah. Karena kenapa? Ini DAK. DAK itu beda dengan proyek APBD lainnya. APBD lainnya ya sumbernya umpamanya DAU ya, yang lain terlambat, yang lain cepat, tidak ada masalah. Tapi ini kalau proyek DAK harus terakumulasi. Karena bisa tidak sesuai ya, tidak sesuai. Ini jadi ini kategori perubahan ini khusus proyek DAK fisik yang dari sekolah, dari puskesmas ya, dari dinas kesehatan, dinas pendidikan, ini banyak ya, karena volume pekerjaan tidak tercapai. Jadi ini cocok untuk proyek-proyek yang sifatnya DAK ya, DAK itu sendiri. Itu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung pada hari ini. Sampai jumpa dan di webinar-webinar selanjutnya, yaitu Audit payroll ya, hari Rabu ya. Yaitu pada tanggal 9 audit payroll penghasilan tenaga ahli konsultan konstruksi. Baik Bapak dan Ibu, itu saja materi webinar pada hari ini. Jadi kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.